Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan 3 unsur hara mikro. Kelompok kami beranggotakan Diana Siska Dewi dengan NIM 027, Arum Puspitasari dengan NIM 028, Kiki Widyaningrum dengan NIM 029, Rolis Apriliawati dengan NIM 027, Arifah Nurhanani dengan NIM 081, Fahrizal Irawan dengan NIM 085, M. Atta Arkan S dengan NIM 087, Anas Firgiawan dengan NIM 088, dan Nugroho dengan NIM 093. Unsur hara mikro yang akan kami jelaskan yaitu Fe atau besi, Br atau boron, dan Cl atau klor. Fe atau besi. Logam berat Fe merupakan logam berat esensial yang keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup. Akan tetapi, jika tersedia dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Tanaman menyerap besi dalam bentuk Fe2+, Fe3+, dan NaFe-eta. Besi dalam tanaman dapat mempertahankan klorofil dalam daun sebagai protein perodoksin dalam metabolisme seperti fiksasi N2, fotosintesis, dan transfer elektron dalam kloroplas tanaman. Besi sendiri adalah logam yang dihasilkan dari biji besi dan jarang dijumpai dalam keadaan unsur bebas. Untuk mendapatkan unsur besi tersebut, campuran lain mesti disingkirkan melalui pengurangan kimia. Besi dalam bentuk zat besi amat penting bagi semua organisme terkecuali bagi sebagian kecil bakteria. Tempat huni bakteri besi ini dalam perairan asam dari pabrik biji logam yang mengandung sulfida logam seperti pirit besi atau FeS2. Bakteri melakukan penyediaan asam belerang dan regenerasi dari Fe. Komponen ini nantinya akan dipakai pada pelapisan biji logam. Pada gambar yang terlihat menunjukkan bagaimana siklus Fe terjadi dan reaksi yang terjadi. Dalam gambar yang ada terdapat huruf A, B, dan C. Di sini akan dijelaskan dari poin ke poin. Poin A, pada kondisi lingkungan dan aktivitas mikroba tertentu, besi teroksidasi menjadi Fe3+ dalam kondisi aerobik atau oleh mikroba di bawah pH asam dan direduksi menjadi Fe2+ dalam kondisi anaerobik dan besi tersebut akan diangkut ke laut. Pada poin B, pada saat Gunung Merapi erupsi sebagai debu atau abu vulkanik, partikel kasarnya akan tenggelam dengan cepat, sementara yang lebih kecil atau disebut koloid partikel ini akan melakukan perjalanan jauh dan nantinya akan tinggal di permukaan laut. Hal ini akan meningkatkan jumlah persediaan zat besi hayati. Pada poin C, timbul agen chelating yang disekresi oleh mikroorganisme di bawah tekanan besi yang rendah. Mikroorganisme tersebut mengambil Fe dari lingkungan dan membentuk kompleks Fe3 sideropor dan membuat besi tersebut jika tidak larut sehingga tersedia untuk penyerapan bakteri. Kompleks ini dapat difotolisis yang mengakibatkan reaksi reduksi Fe2 dan ligan sehingga menjadi tersedia bagi komunitas plankton yang ada. Dari ketiga poin ini nantinya akan terjadi recycle, kemudian Fe pada air dapat dalam bentuk ion maupun persenyawaan lainnya yang telah diolah oleh mikroorganisme laut akan menguap ke awan lagi dan akan turun bersama dengan air hujan dan juga nantinya akan kembali ke poin A. Jadi recycle gitu. Selanjutnya, penyerapan Fe oleh tanaman. Mekanisme penyerapannya itu secara difusi. Difusi yaitu proses pergerakan hara di dalam larutan tanah dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Unsur haranya dalam kondisi aktif akan tanamannya pasif. Lokasi unsur hara sangat dekat dengan permukaan akar. Bagian tanah banyak unsur hara sama dengan konsentrasi tinggi. Terus bagian permukaan akar tanaman sama dengan konsentrasi rendah. Sehingga melalui model difusi, hara bergerak dari lokasi yang jauh dari akar menuju ke permukaan akar dibantu oleh adanya larutan tanah. Unsur hara diserap melalui model ini adalah P, K, Cu, Fe, Mn, dan Zn. Terus Fe ini diserap dalam bentuk Fe12 atau Fe13,
Fe3+ umumnya direduksi menjadi Fe12 sebelum penyerapan. Bentuk Fe3+ sangat penting untuk reduksi. Selanjutnya ya, ada unsur hara mikro yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu boron. Boron merupakan salah satu unsur yang termasuk golongan 3A dengan nomor atom 5 dengan lambang B. Boron berkaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi dan pembagian tugas sel pada tanaman. Hal ini terkait dengan perannya dalam sintesis RNA, yaitu sebagai bahan dasar pembentukan sel. Selanjutnya yaitu adalah fungsi boron untuk tanaman, yaitu mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan perkecambahan serbuk sari sehingga proses penyerbukan akan menjadi lebih baik dan produksi tanaman yang dihasilkan juga baik. Pemberian boron melalui daun dapat langsung diserap oleh tanaman guna menunjang proses fisiologis. Yang selanjutnya adalah sumber nutrisi. Ketersediaan boron dalam tanah sebesar 0,5 sampai dengan 2,0 ppm, tetapi hanya 0,5 hingga 2,5% yang tersedia untuk tanaman. Unsur boron sangat tersedia pada tanah masam. Sebaliknya, terjerap kuat oleh oksida dan lempung pada pH lebih dari 6,5. Dapat terlindung pada tanah pasiran yang masam dan merupakan bahan organik merupakan cadangan utama. Pada gambar tersebut, residu tanaman dan hewan yang akan masuk ke dalam tanah dan berubah menjadi bahan organik. Dari bahan organik tersebut akan terjadi mineralisasi kembali menjadi asam borat, di mana asam borat akan terjadi endapan dan kembali menjadi mineral-mineral sekunder dan primer. Siklus boron juga dapat bermula di mineral sekunder yang nantinya akan diserap oleh hasil pelapukan dari grimer dan turmalin. Hasil pelapukan grimer dan turmalin akan diserap kembali oleh tanaman, tetapi sebelum diserap harus diubah dahulu menjadi asam borat. Selanjutnya penyerapan boron. Bentuk penyerapan. Menurut Matoh 1997, kebanyakan boron diperlukan pada jaringan ekstraseluler seperti dinding sel, lignifikasi, dan diferensiasi silem. Serupa dengan watak apoplastik dari kalsium, boron diserap tanaman dalam bentuk H3PO3. Mekanisme penyerapannya, unsur boron bergerak karena aliran massa dan difusi. Boron diserap secara pasif bersama air seperti kalsium, didistribusikan ke tanaman melalui sistem transpirasi, pengambilan, dan pengangkutan yang terus-menerus dalam silem. Yang selanjutnya klorin. Klor adalah unsur kimia yang memiliki simbol Cl yang tersedia dalam bentuk padat, cair, dan gas. Namun pada umumnya wujud dari klor adalah gas yang memiliki warna kuning mendekati hijau dalam suatu suhu kamar. Unsur kimia klor memiliki elemen yang sangat reaktif serta tersebar luas di alam. Untuk sumber klor berasal dari air hujan. Oleh karena itu, hara klor kebanyakan bukan menimbulkan defisiensi, tetapi justru menimbulkan masalah keracunan tanaman. Peranan klor yaitu dalam pengelembungan protoplasma, permeabilitas dan tekanan osmosis sel meningkat, mengatur tata air dalam sel, dan membantu penyerapan ion K dan Ca. Fungsi klorin bagi tanaman yang pertama, fungsi fisiologis. Ion Cl negatif mempunyai fungsi fisiologis yang sangat penting dalam proses fotosintesis tanaman, terutama pada fase terang. Kemudian, untuk aktivitas enzim, ion klorin bereaksi dengan ion hidrogen akan membentuk senyawa asam klorida atau HCl yang merupakan salah satu jenis asam pekat yang dapat mematikan penyakit yang masuk ke dalam tubuh tanaman. Siklus klorin yang pertama adalah pembakaran biomasa, gas CFC, emisi vulkanik, dan lautan. Gas CH3Cl akan mengalami penguapan yang akan naik akibat gas-gas tersebut, sehingga menimbulkan asap yang mengandung gas klorin. Lalu, asap yang mengumpul tersebut akan turun ke bumi dalam bentuk Cl2. Lalu, Cl2 yang berada
di atmosfer akan turun ke bumi bersama dengan turunnya hujan dan diterima oleh tanaman. Klorin yang diterima oleh tanaman akan masuk ke dalam tanah dengan adanya ranting-ranting yang patah yang jatuh ke tanah. Kemudian terkomposisi menjadi senyawa organik yang mengandung klorin. Dalam tanah terdapat senyawa NaCl, NGCl2, dan CaCl2. Senyawa tersebut akan diserap oleh tanaman, harus melalui pemecahan anion menggunakan KPA atau kapasitas pemecah anion, dan hanya diserap dalam keadaan asam. Ion klorin akan terbawa oleh air. Adanya air limpasan dan turunnya hujan akan melarutkan kandungan klorin dalam tanah, sehingga kandungannya berkurang. Klorin akan terbentuk lagi apabila ada bagian tanaman yang klorin jatuh ke tanah. Selanjutnya, terdapat mekanisme penyerapan Cl. Tanaman memperoleh sebagian besar Cl dari larutan tanah sebagai anion Cl. Untuk mendukung pertumbuhan tanaman, Cl- dimuat ke dalam xilem dan dengan demikian dikirim ke pucuk. Pada prinsipnya ada dua jalur, di mana anion dapat mencapai xilem. Anion yang mengikuti jalur simplastik memasuki sel akar melintasi membran plasmanya. Ditransfer dari sel ke sel melalui koneksi plasmodesmata dan diekspor melintasi membran plasma sel di dalam sel. Jalur ini mencakup setidaknya dua proses yang dikatalis oleh transporter Cl- di membran plasma yang dapat mengontrol selektivitas besarnya fluks Cl- ke tunas. Atau anion dapat melakukan perjalanan ekstraseluler melalui dinding sel dan ruang berisi air untuk mencapai sel. Ini akan menjadi proses yang relatif non-selektif diatur oleh pengangkutan air melalui seret pelarut. Nah, jalur apoplastik dibatasi oleh pita Kasparian, epidermal, dan endodermal yang membentang panjang akar tanaman yang substansial menurut White 2001. Namun, pita Kaspari tidak ada di puncak akar dan mungkin dilanggar oleh pembentukan akar sekunder. Kemungkinan bahwa Cl- mencapai xilem melalui kedua jalur, namun jalur simplastik dianggap mendominasi dalam sebagian besar keadaan, menurut Dickman 1980. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.